Rasa kepedulian atas musibah bencana alam yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, menggugah hati ikatan keluarga besar Flora Mimika Papua di berbagai pelosok tanah Timika untuk sama-sama membantu masyarakat yang terdampak badai siklon tropis Seroja di awal bulan April lalu. Kali ini kepedulian datang dari Ikatan Keluarga Besar Flora Kabupaten Mimika Papua yang menyerahkan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Malaka pada hari Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Ratusan bantuan berupa baju layak pakai, beras, mie instan, susu, dan obat-obatan tersebut langsung diberikan kepada masyarakat yang terdampak cukup parah di Desa Naimana dan Desa Bereliku, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Bantuan tersebut dibawa Paulus Weti, Ketua Harian Keluarga Flora Mimika. Paulus Weti didampingi oleh Felix Naha, Ketua Harian Keluarga Flora Mimika. Paulus Weti kepada media ini mengatakan bahwa bantuan tersebut adalah bantuan partisipasi dan kepedulian oleh warga Flora yang berada di Kabupaten Timika, Papua terhadap banjir di Kabupaten Malaka. Dikatakan Paulus Weti bahwa semenjak mendengar bencana badai siklon tropis yang melanda wilayah NTT, Ikatan Keluarga Besar Flora Mimika bergerak untuk melakukan penggalangan dana demi membantu saudara-saudara yang terkena bencana alam di NTT. Perlu diketahui bahwa tim keluarga Flora Kabupaten Mimika difasilitasi oleh anggota DPRD Kabupaten Malaka, Bernadetta Luruk Seok, dengan memberikan 1 truk dan 1 pick-up untuk mengangkut sembako bantuan yang dibawa. Bernadetta Luruk Seok berterima kasih kepada keluarga Flora Papua, khususnya Kabupaten Mimika, yang sudah membantu warganya. Hal senada disampaikan masyarakat Naimana, Margareta Seok. Margareta Seok melalui media ini menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga Flora Papua, secara khusus keluarga besar Flora Timika yang sudah membantu. Sebelum datang ke sini kan mereka minta bagaimana caranya kami bisa sampai di Malaka, terus bagaimana caranya kalau setelah kami bantuan sampai di sana kami salurkan bagaimana. Jadi saya sejak mereka ada di Timika, saya sudah mulai atur-atur. Oh ini tempat ini di Malaka Tengah yang paling parah adalah Desa Bereliku, Naimana, Fahiluka, Lawalu dan Railor. Jadi kalau bisa bantuan yang datang itu biar sedikit-sedikit berapa desa ini dapat semua, supaya kan mereka bisa tahu bahwa oh ini sumbangan dari anak-anak kami yang ada di Timika. Nah, jadi kita semua harus berterima kasih karena mereka bersusah payah jalan jauh bawa bantuan dari Papua datang sampai menjangkau kita pun saudara-saudara yang memang tertimpa bencana betul-betul. Ada satu alasan lagi kenapa mereka punya bantuan itu tidak disimpan di posko atau tidak dititip di Pemda, karena mereka berencana dari Timika bahwa ini bantuan ini yang kita mau salurkan ini harus betul-betul menyentuh masyarakat, langsung menyentuh masyarakat. Oke, Mam, ini terkait dengan Bapak punya cara pandang tadi kan berkaitan dengan lahan yang kering ini toh. Bapak juga sangat menyesal. Kira-kira ke depan seperti apa untuk mengantisipasi ini, karena ini kan akan terjadi gagal panen. Antisipasi dari pemerintah melalui DPR itu seperti apa untuk menyuarakan hak rakyat yang tertinggal ini? Kalau dari segi pengawasan terus DPR sudah berpikir bahwa pemerintah harus mempersiapkan bibit. Itu bibit karena dalam kondisi yang seperti yang kita lihat ini, kita sudah tahu bahwa pasti kita punya masyarakat tidak mungkin menyimpan ini karena gagal panen kan kemarin. Dia harapkan bahwa dia panen dulu baru dia bisa simpan bibit. Ternyata dia tidak bisa panen. Pas dia mau panen banjir datang. Jadi waktu pertemuan di Desa Fahiluka itu Mama sudah sarankan untuk Pemda supaya Pemda melalui Dinas Pertanian membuat program membeli bibit untuk petani. Rata-rata semua petani yang tertimpa bencana ini gagal panen. Jadi kita harus menyiapkan bibit sebanyak-banyaknya. Bibit kacang, bibit jagung, sebanyak-banyaknya.
Jadi itu untuk sementara mungkin yang DPR minta lewat Pemda itu adalah demikian, menyiapkan bibit. Oke, siap. Oke. Ini dorongan dari DPR ya untuk pemerintah untuk mengeksekusi di lapangan ya. Segera mungkin ini. Ini jelas. Untuk anggaran perubahan ini kurang lebih kalau DPR sudah harus bertanya kepada dinas bahwa apakah sudah disiapkan bibit atau tidak. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau di daerah sini untuk musim tanam kedua ini, MT2 ini masih bisa. Yang namanya program yang Ahoklean itu masih bisa. Jadi saya harus fasilitasi dinas Komisi 2 DPR itu kurang lebih harus berkomunikasi dengan dinas pertanian supaya menyiapkan bibit untuk musim tanam kedua ini. Oke. Dengan harapan DPR berharap bahwa segera eksekusi ya dinas terkait itu. Dinas terkait. Ikatan Keluarga Flobamora di Timika, Papua. Ini bantuan ini dari berbagai keluarga yang ada di sana atau bagaimana? Bantuan ini sumbangan dari banyak pihak yang digerakkan oleh Ikatan Keluarga Flobamora sebagai wujud rasa cinta untuk daerah asal yang terdampak bencana Seroja itu. Apa saja yang dibantu ini? Jadi kami ini rombongan kedua yang kami datangi. Rombongan pertama itu 1 bulan yang lalu pergi ke Lembata dan Adonara juga memberi bantuan yang sama. Dan hari ini kami ke Malaka untuk melakukan yang sama. Bantuan ini Bantuan apa saja? berupa apa, Pak? Bantuan ini berupa pakaian layak pakai, macam-macam. Ada beras, ada super mie, ada obat-obatan, ada susu, gula. Ini yang kami tampung dari masyarakat Timika yang memberikan bantuan itu. Masyarakat NTT ya bekerja di Bukan hanya masyarakat NTT, ini masyarakat juga seluruh kota Timika yang tergerak hatinya ketika mendengar ada bencana, dan mereka secara spontan mereka bawa bantuan itu ke posko kami, posko Ikatan Keluarga Flobamora, dan sesudahnya ya kami memfasilitasi untuk diteruskan ke tempat-tempat yang terdampak bencana. Ini hanya keluarga Flobamora yang di Timika, bukan Papua secara keseluruhan. Ini hanya yang dari Kabupaten Mimika, khusus Timika. Memang kami dengar di Jayapura, di Sorong, di Merauke mereka juga ada lakukan aksi untuk NTT, aksi peduli untuk NTT. Nama lengkap, Pak? Saya Paul Weti.